warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 21 Malang, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 21 Malang yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan di siang hari ini untuk bisa menghadiri acara sosialisasi atau pengibasan penerapan budaya positif di sekolah. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi kewajiban saya sebagai calon guru penggerak untuk bisa menyebarluaskan dan memberikan pengibasan penerapan budaya positif di sekolah kepada Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal, semoga yang kita bahas hari ini, yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, untuk pengibasan penerapan budaya positif di sekolah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di siang hari ini. Terlebih dahulu kita mengetahui nilai dan peran guru penggerak terlebih dahulu, bahwasanya nilai dan peran guru penggerak ini yang melandasi dan melatar belakangi apa yang dilakukan oleh guru penggerak nantinya, yang harus menjadi kepribadian. Antaranya adalah guru penggerak mandiri, harus mandiri, ya, minimal untuk kebutuhan dasarnya mandiri. Kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa berpihak pada murid inilah yang menjadi tujuan atau apa ya? Kita perlu mengedepankan kepentingan murid di atas kepentingan yang lain, untuk keselamatannya, untuk cita-citanya, untuk keberhasilan pendidikannya. Kita utamakan kepentingan murid, itu baru dinamakan berpihak pada murid. Nah, selanjutnya untuk peran guru penggerak. Nah, guru penggerak ini punya peran Bapak Ibu, yang mana menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Nah, pemimpin dalam pembelajaran diajarkan bagaimana cara menjadi pemimpin, kemudian menggerakkan komunitas praktis. Ini yang sudah kita lakukan sebenarnya. Komunitas praktis itu yang satu frekuensi, ya, satu frekuensi yang mana contoh di MGMP, MGMPS, KKG, kumpulan guru-guru yang seprofesi, mungkin PGRI dan sebagainya, praktis di bidang ilmu yang dikuasai. Kemudian menggerakkan komunitas praktis sudah menjadi coach bagi guru lain. Nah, ini ketika guru memiliki ilmu baru atau punya pengalaman yang lebih banyak, nanti akan bisa mengajak teman-teman mendampingi, membersamai kawan-kawan guru sejawat untuk bisa sama-sama berkembang. Nanti bisa seperti tutor sebaya. Nah, di sini adalah coaching, menjadi coach bagi guru lain. Mendorong kolaborasi antar guru. Nah, ini antar mata pelajaran atau dalam mata pelajaran, seorang guru penggerak harus berperan, bisa menjadi kolaborator, ya, kolaborator. Tentunya dengan komunikasi yang baik, pembawaan yang baik, bisa mengakomodasi segala keperluan, itu akan memudahkan kita dalam berkolaborasi. Yang terakhir adalah memajukan kepemimpinan murid. Kita perlu memantik murid, memantik siswa untuk bisa menjadi pemimpin minimal untuk dirinya sendiri. Pemimpin untuk dirinya sendiri, berkembang untuk pemimpin kelompok dan sebagainya, eksistensinya diakui, dia semakin percaya diri dan semakin berkembang seluruh potensi-potensi yang ada dalam diri murid atau siswa tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum kita ke budaya positif, pemerintah, ini program pemerintah, utamanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, muara atau tujuan dari
program guru penggerak adalah profil pelajar Pancasila. Lulusan sekolah, siswa atau murid bisa mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, berbagai program ditempuh pemerintah, tetapi muaranya, tujuan utamanya adalah untuk bisa menjadi pelajar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Saya sampaikan di sini ada berkebinekaan global. Ya, harus berkebinekaan global, karena berkebinekaan global itulah siswa bisa memahami budaya, bahasa dari berbagai bangsa. Dia wawasannya sudah global dan mengakui, sehingga tidak merasa paling sendiri. Dia bisa berkolaborasi dengan bangsa atau penduduk lain, seperti itu. Bergotong royong, ini pasti bergotong royong, kreatif untuk bisa menyelesaikan masalah, bernalar kritis, ya, bernalar kritis tetapi logis, ya. Mandiri, segala kebutuhan dasarnya untuk bisa dipenuhi secara mandiri. Kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini yang pertama seharusnya, yang utama, begitu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Setelah profil pelajar Pancasila, ini budaya positif, kita mulai masuk ke budaya positif. Nah, ada pemikiran dari KHD, Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia. Pendidikan menurut KHD bahwa tugas guru memiliki tugas menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik adalah mengantarkan. Kita seolah sebagai petani, murid sebagai benih yang kita tanam di tempat atau lingkungan yang baik. Kita perhatikan, kita beri kasih sayang, kita beri pupuk secukupnya, air seperlunya, dengan biji benih yang baik, dengan perawatan yang baik, dengan lingkungan yang kondusif, maka akan muncul benih tadi menjadi hasil pertanian yang luar biasa. Panen raya nanti akan bisa dirasakan manfaatnya dari benih-benih yang kita tanam. Ibaratnya seperti itu. Kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa, kita menghamba pada siswa, maksudnya adalah untuk bisa memberikan pelayanan pendidikan seluas-luasnya untuk siswa, untuk mengembangkan segala bakat dan potensi yang ada. Nah, perubahan paradigma teori kontrol ini tentang apa ya? Paradigma inilah saudara, ya. Guru mengontrol murid, ini ilusi. Guru mengontrol murid, guru membuat kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini bayangan kita, ilusi kita, bahwa guru menganggap semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Berikutnya, guru sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memiliki hak untuk memaksa. Tetapi kenyataannya, apakah kita dapat memaksa seseorang, bahkan anak? Jawabannya, tunggu. Siang Bapak Ibu,
Baik, sekarang tolong untuk bisa menggenggam tangan. Bapak Ibu semua untuk menggenggam tangan, mengepalkan tangan. Bayangkan yang di dalam tangan Bapak Ibu itu sesuatu yang sangat berharga dari Bapak Ibu. Saya butuh waktu 5-10 detik dari sekarang untuk bisa mengepalkan tangan dan membayangkan di dalam pikiran Bapak Ibu di dalam tangan ini. Bapak Ibu pikirkan ada hal yang sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu. Mulai dari sekarang 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, salah satu saja. Pak Ari. Di dalam tangan Pak Ari ada yang sangat berharga. Saya coba untuk bisa membujuk atau bahkan merayu Pak Ari untuk memberikan atau membuka tangan itu. Tolong berikan Pak Ari atau tunjukkan Pak Ari di dalam tangan Pak Ari itu untuk saya minta dengan imbalan 1 mangkok soto. Ya? Oh, tidak mau. Baik. 10 juta tidak mau. Kenapa? Ya, karena nilainya lebih dari 3 ternilai. Baik, saya tahu. Nah, buktinya apa Bapak Ibu? Buktinya bahwa tidak semua orang bisa mengontrol orang lain. Itu ya buktinya. Baik, tepuk tangan untuk kita. Baik, lanjut. Ini terkait dengan stimulus dan respon Bapak Ibu, berkaitan dengan kebutuhan kita. Orang yang kita teorinya orang lain bisa mengontrol saya, kenyataannya hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Bahwa saya bisa mengontrol Anda bisa mengontrol saya. Itu secara teori ya, kenyataan. Tetapi kenyataannya, secara kenyataan hanya diri saya lah yang bisa mengontrol saya sendiri. Itu karena faktor internal itu lebih kuat daripada faktor eksternal. Terima kasih. Nah, sekarang posisi kontrol Bapak Ibu. Kita dengan siswa atau murid untuk posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. 2 dari atas jangan pernah kita lakukan. Tidak elok atau tidak etis, tidak boleh, tidak apa lagi ya, tidak perlu kita lakukan. Ya, 1 dan 2, guru pemarah, sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, tidak perlu kita lakukan. Guru sebagai teman, guru pemantau dan manajer. Apa kriterianya? Kita buka slide selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini di atas guru sebagai pemarah, guru penghukum. Contoh penghukum. Tolong bersihkan. Kamu tidak mengerjakan tugas. Silakan ada lama 4 kali. Laksana. Itu contoh guru penghukum. Ya, guru merasa bersalah. Apa yang dilakukan? Apa yang diucapkan? Guru menyindir, guru memojokkan. Iya, memang kamu kemarin ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, kemudian dia, nah itu menyindir, dia tertekan. Yang baik adalah guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Sebagai teman, dia akan memberikan solusi. Bapak Ibu, ini sebagai teman memberikan solusi. Kenapa kemarin Mas Farel terlambat? Oh, mungkin Mas Farel bangunnya agak siang ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Memberikan pilihan-pilihan jawaban, membantu menjawab. Ya,
Kemudian sebagai pemantau, menghitung saja atau mengalkulasi. Kemudian sebagai manajer, ini yang paling baik dan paling ideal. Ya, sebagai manajer sekaligus bisa sebagai teman dan pemantau. Jangan pernah kita menjadi guru penghukum dan guru yang membuat siswa merasa bersalah. Ya, saya tidak menggurui Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu sudah melakukan hal yang luar biasa untuk mendidik siswa-siswi murid kita seperti anak kandung sendiri. Itu luar biasa. Nah, yang ideal ini Bapak Ibu, perilaku kontrol yang negatif sebagai penghukum ya. Ini membuat orang merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai manajer ini yang paling ideal. Nah, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia di sini bahwa tindakan manusia apapun itu memiliki tujuan. Nah, usaha untuk bisa mendapatkan apa yang ia inginkan itu untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Setiap yang dilakukan manusia itu memiliki tujuan. Nah, tujuan-tujuan itu nanti salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dicintai, diberi kasih dan sayang atau memberi cinta kasih. Berikutnya, penguasaan untuk kebebasan. Berikutnya, kesenangan, fun. Kemudian bertahan hidup atau survival. Untuk power, freedom, fun, belonging, and survival. Seperti itu kebutuhan dasar manusia yang melatar belakangi segala tindakan-tindakan yang dilakukan, termasuk tindakan Bapak dan Ibu guru, utamanya tindakan siswa. Kita sebagai pendidik yang baik seharusnya tidak perlu marah-marah, karena setiap apa yang dilakukan siswa itu ada alasannya. Mari kita gali alasan-alasan itu. Begitu ya. Nah, konsep disiplin positif dan motivasi ini sesuai dengan pandangan Diana Gosen. Diana menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Di sini kata belajar berarti disiplin. Kalau ada kata belajar, disiplin bukan berarti harus sempurna, tetapi berproses menuju sempurna atau berproses menuju disiplin. Contoh, disiplin tepat waktu, datang tepat waktu. Beberapa pasti ada siswa yang datang terlambat. Ya, ada beberapa siswa yang datang terlambat. Biar dia berproses, itu belajar. Seperti itu. Berbeda dengan disiplin yang kita pahami selama ini ya. Baik, motivasi, 3 motivasi perilaku manusia, utamanya siswa. Siswa, mengapa siswa itu pernah ada yang berbohong Bapak Ibu? Karena takut ya. Karena ini nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia berbohong. Begitu ya, berbohong. Ada siswa yang datang pagi hari atau datang paling pagi. Untuk apa? Karena ada wali kelas yang menginginkan siapa yang datang paling pagi silakan untuk bisa duduk paling depan. Nah, ini nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, ini perilaku-perilaku ini memiliki motivasi, memiliki alasan. Yang pertama, bahwa menghindari ketidaknyamanan, contoh bohong, contoh memanipulasi, mengambil milik orang lain. Nah, ini
untuk menutupi atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Begitu ya, pasti bohong. Kalau bohong sekali nanti menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Nah ini kita perlu tahu. Berikutnya yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini paling penting Bapak Ibu. Yang ketiga, perilakunya, motivasinya adalah menjadi apa yang mereka inginkan sesuai dengan nilai yang dipercaya. Kalau saya datang pagi, ya memang karena saya bangunnya pagi, saya lebih nyaman datang pagi untuk lebih menyiapkan diri saya sendiri, bukan atas imbalan apapun. Jadi faktor internal itu lebih berperan daripada faktor eksternal. Paham Bapak Ibu? Seperti itu yang saya maksud. Jadi perilaku itu motivasi perilaku itu ada motivasinya apa? Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dua, karena imbalan. Itu kan faktor dari luar semuanya. Tetapi kalau yang ketiga adalah karena nilai-nilai yang dipercaya dalam diri. Kalau saya datang pagi, saya memang untuk supaya itu menjadi kebiasaan saya. Saya jujur karena itu kepribadian saya. Saya tidak pernah bohong. Saya tidak mengambil barang milik orang lain karena itu bertentangan dengan keyakinan saya. Itu motivasi-motivasi yang baik. Sekarang keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan tentang keyakinan kelas, bahwasanya ada beberapa perbedaan antara keyakinan dengan kesepakatan. Keyakinan dan kesepakatan ini berbeda. Kalau kesepakatan kelas adalah aturan-aturan kelas yang dibuat secara bersama. Kalau konteksnya kelas adalah ibu guru, bapak guru, ibu atau bapak guru dengan siswa. Seumpama, Pak, siswa tidak boleh menggunakan HP tanpa izin. Nah, itu peraturan. Ya, kesepakatan. Dan disepakati, ada yang usul seperti itu. Ada juga yang tidak sepakat. Nah, alasannya apa? Seperti itu. Sehingga peraturan itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Sekarang perbedaannya, kalau kesepakatan kelas adalah aturan yang sudah disepakati bersama, bagaimana dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang lebih abstrak. Mengapa abstrak? Karena ini lebih luas. Untuk keyakinan kelas itu bisa lebih kepada apa yang diyakini siswa, diyakini guru, diyakini orang banyak, itu dan betul tidak bisa diganggu-gugat. Kalau saya sikap saya kepada orang yang lebih tua harus hormat, atau hormat kepada yang lebih tua, itu baru keyakinan kelas. Ketika belajar rajin, pasti ada manfaatnya supaya kita lebih pintar. Itu keyakinan. Patuh pada guru, itu keyakinan. Ya, taat ibadah, itu keyakinan. Lebih abstrak memang, taatnya seperti apa. Nah, tetapi ini lebih luas maknanya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini bersifat universal dan positif, dapat dipahami oleh seluruh warga kelas. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini tadi sudah. Setelah keyakinan kelas, Bapak Ibu, kita kenal dengan sekarang namanya restitusi. Restitusi bisa Bapak Ibu lihat di sini adalah menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Ini restitusi. Gunanya apa? Untuk menyiapkan siswa supaya bisa diterima kembali dalam kelasnya. Ya, diterima kembali dalam kelas. Restitusi.
Restitusi adalah mengajarkan untuk mencari solusi, ya, mencari solusi seperti apa yang mereka inginkan. Ini restitusi. Lengkapnya seperti ini, Bapak Ibu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi berupa tawaran, bukan paksaan. Restitusi adalah melihat ke dalam, seperti introspeksi, seperti refleksi dan sebagainya, kemudian mencari kebutuhan dasar. Alasan apa yang mendasari dia melakukan tindakan itu? Itu mencoba, itu namanya restitusi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk melihat motivasi tadi. Nah, ada 3 hal di segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bapak Ibu mungkin di BK, di bimbingan konseling sudah mengenal sedikit tentang restitusi ini. Di kami di program guru penggerak juga dikenalkan segitiga restitusi. Langkah pertama melaksanakan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Contoh kasus, ada siswa berantem bertengkar. Siswa tersebut kita panggil, kita tanya, kenapa Ananda bertengkar? Oh begini pak, karena saya dipukul lebih dulu. Enggak, kenapa dipukul? Begini, baik. Memang kadang orang pernah melakukan kesalahan. Kita netralkan dulu. Pernah melakukan kesalahan. Tetapi setelah melakukan kesalahan, tolong untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Itu menstabilkan. Kita masuk dulu, stabilkan, kita netralkan dulu, Bapak Ibu. Berikutnya, validasi tindakan. Kita ulang lagi apa yang menjadi tindakan tadi, kesalahan tadi. Kita ulang. Betulkah tadi kamu memukul? Betulkah tadi kamu dipukul juga? Betulkah tadi pukulanmu mengenai hidungnya? Nah, ini pola-pola apa ya? Kalau dalam bahasa konseling untuk menggarisbawahi, saya lupa namanya itu. Restatement apa itu? Ya. Berikutnya yang terakhir adalah untuk bisa memberikan keyakinan. Setelah kita stabilkan, oke, semua orang punya kesalahan. Nah, tadi kamu melakukan ini ya. Yang terakhir adalah bahwa setelah kejadian tadi, hikmah apa yang bisa dipetik. Nah, kita tanamkan keyakinan yang positif supaya anak ini tidak mengulangi kesalahan dan bisa menerima temannya, dan dia bisa diterima lagi dalam lingkungannya, utamanya di kelas. Seperti itu. Ini ada contohnya.
Nah, ini contoh untuk bisa ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Siswa ini tidak masuk tanpa keterangan, tidak masuk tanpa keterangan. Nah, saya di sini menstabilkan identitas dengan menyampaikan bahwa memang kadang semua orang pernah melakukan kesalahan, oleh karena itu nggak apa-apa, untuk kali ini tidak apa-apa, kita stabilkan identitasnya. Berikutnya saya mau validasi tindakan. Betulkah Ananda tidak masuk tanpa keterangan? Berarti kalau tidak masuk, Ananda sudah melakukan pelanggaran tata tertib. Kira-kira yang dilakukan di rumah apa sehingga tidak masuk sekolah? Apa alasannya? Nah, itu kita masuk ke situ untuk statement, ya, mengulangi, menyampaikan apa yang dia lakukan tadi, untuk mengkonfirmasi. Berikutnya kita menanyakan keyakinan. Setelah proses menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kita terakhir adalah menanamkan keyakinan pada Ananda tersebut bahwa seluruh kegiatan, seluruh kesalahan tadi yang dilakukan itu menjadi pelajaran, hikmah apa yang bisa dipetik, sehingga kita bisa menanamkan keyakinan yang positif untuk siswa tersebut. Saya yakin jika Bapak Ibu guru melaksanakan ini dan siswa bisa kita ajak untuk kita tawarkan restitusi dan bersedia, insya Allah seluruh siswa akan terpacu untuk melakukan hal-hal yang positif. Seperti itu Bapak Ibu. Saya kembali. Nah, kemudian yang terakhir adalah perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Konsekuensi dan hukuman bedanya apa? Contoh, jika tidak ada yang menjawab, ketika siswa terlambat diminta untuk keliling lapangan, konsekuensi atau hukuman? Betul, hukuman. Karena hukuman tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dibuat. Siswa ketahuan menggunakan HP, HP-nya dibanting. Tidak seperti itu. Siswa tidak mengumpulkan tugas, konsekuensinya apa? Suruh lari lapangan? Tidak, bukan. Ya, diminta untuk menyelesaikan tugas sambil dipantau dan sebagainya. Itu konsekuensi. Ya, siswa tidak mengumpulkan tugas, ya harus mengumpulkan, itu konsekuensinya. Kalau hukuman tidak ada kaitannya dengan tugas itu, dia diminta untuk angkat-angkat meja, seperti itu hukuman namanya. Baik Bapak Ibu, itu sekilas tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah. Intinya adalah kita belajar menjadi guru yang baik, kita mengajarkan hal positif, dan kita berusaha untuk menjadi teladan untuk putra putri kita di sekolah. Selanjutnya mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru muda. Siapa tajo? Asrakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enji Pak Apri. Sugeng enji para siswa dan juga dino ini sehat? Sehat, alhamdulillah. Para siswa
sadurunge kelas 6 bahasa Jawa diwiwiti Pati takon kabare sampean alhamdulillah sehat. Banjur sing boten lebet sinten? Absen 3. Absen? 3. Absen 3. Absen 3 Ayla. Ya. Lanjut. Dinar ki Dinar. Dinar. Izan. Izan. Nah. Alhamdulillah saya boten lebet 3 nggih. Julius. Julius menika. Reiko. Rizka. Oke. Nah, para siswa, kesepakatan kelas kuwi perlu disepakati kabeh bener ora? Contohnya kesepakatan kelas apa, Dok? Izin nalika medal saking kelas. Oh ya. Kesepakatan. Nah, iki perlu ditulis usule para siswa ditulis ning ngarep. Banjur mengko yen ana sing ora sepakat mengko bisa angkat tangan. Ngerti ya? Ditulis kesepakatan kelas. Izin bisa oke atau sebut nah dipikir kanggo apa kesepakatan kelas apa wae oke terus no oke lanjut enak. Nah, kalau dipikir nih apa wae sing perlu disepakati ganti peraturan ya, ganti peraturan sing disepakati. Jadi ora ono alasan kanggo melanggar ya. Yang ora setuju, ora sarujuk bisa angkat tangan. Menjaga kebersihan kelas. Bahasa Jawane apa? Jaga kebersihan kelas. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Kebersihan kelas. Siji mana? Tahu? Ya. Anak. Oh ya. Piket kelas saben mulai sekolah. Iki dhisik kesepakatane. Kira-kira ana sing ora setuju, ora sarujuk? Hilang. Betul, sarujuk? Setuju. Nah, berarti saiki kabeh kesepakatan iki
kudu ditaati jalaran iki kanggo sampeyan kabeh, asale saka sampeyan, idene banjur wis disarujuki disepakati dadi kudu ditaati bareng. Ayo keplok tepuk tangan. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, Mas Farel. Jadi yang penting bisa mengambil hikmah dari kesalahan itu. Oke. Mas Farel, kemarin Mas Farel apa yang telah dilakukan? Jadi Farel tidak masuk waktu ujian pasien. Kira-kira Mas Farel apa yang dilakukan di rumah kok bisa meninggalkan Mas main game? Mas Farel kalau main game sampai meninggalkan PAS, kira-kira Mas Farel melakukan kesalahan melakukan Mas Farel mungkin kalau Mas Farel melakukan kesalahan berikutnya Mas Farel ingat nggak pernah menonton film atau mendengar cerita tentang seseorang yang telah melakukan kesalahan, tapi orang itu kemudian memperbaiki kesalahan. Kira-kira apa yang didapatkan orang itu? Orang itu dari kesalahan yang dia orang itu dapat pelajaran dari kesalahan itu sehingga bisa lebih baik. Ya, dari yang bisa yang Mas Farel sampaikan tadi, konsekuensinya Mas Farel sanksi ya. Kalau di buku tatib ini Mas Farel poinnya berapa? Mas Farel